Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dengan NIM 12170501115 dari jurusan Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan sedikit memaparkan salah satu proyek yang bernama Solo. Nah, Solo ini dirancang khusus untuk mengidentifikasi double dalam data RNA sequencing sel tunggal. Di sini terdapat tiga folder. Yang pertama ada folder Solo, yang mana di dalamnya ini terdapat file-file utama dari project ini. Yang kedua ada folder test data. Ini berisi file data contoh yang digunakan untuk pengujian atau demonstrasi. Nah, di folder ketiga ini ada tes yang berisi script untuk pengujian. Namun yang akan saya bahas kali ini hanya yang ada di folder Solo saja. Yang pertama, mari kita lihat solo.py ini. Di sini terdapat library-library yang diperlukan. Lalu ada fungsi main, yang mana ini menggunakan modul ARJ parse untuk memparsel argumen dari baris perintah, serta memberikan deskripsi dan nilai default. Nah, pada file solo.py ini juga terdapat bagian pengaturan dan pembacaan data di bagian ini. Nah, di bagian ini adalah bagian pengaturan dan pembacaan data. Maksudnya adalah data dibaca dari direktori 10x mtx atau h5ad atau loom. Kemudian mempersiapkannya untuk digunakan. Nah, ada juga bagian untuk inisialisasi dan pelatihan model VAE. Nah, sebelah sini ini merupakan bagian yang mana menggunakan model VAE dari pustaka SCPI dan melatihnya dengan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di folder ini juga terdapat bagian untuk simulasi double dan pelatihan model Solo. Di bagian ini merupakan model Solo yang diinisialisasi menggunakan VAE yang telah dilatih, dilakukan simulasi double, dan pelatihan model klasifikasi Solo. Selanjutnya ada juga bagian evaluasi dan penyimpanan hasil. Nah, ini merupakan bagian evaluasi dan penyimpanan hasil, yang mana hasil pelatihan dievaluasi dengan mengukur akurasi dan lainnya. Model ini hasilnya disimpan dalam direktori keluaran. Dan yang terakhir pada file ini adalah ini merupakan bagian terakhirnya, yang mana memastikan bahwa kode dijalankan sebagai program utama jika dieksekusi. Lalu selanjutnya mari kita lihat file utils.py ini. Nah, file ini merupakan library local, di mana di dalamnya ini terdapat fungsi KNN Smooth Predicate Class yang bertujuan untuk melakukan penyamarataan atau smoothing prediksi kelas dengan menggunakan informasi tetangga terdekat. Ini adalah sebuah pendekatan sederhana dalam membantu meningkatkan performa klasifikasi dengan mempertimbangkan informasi lingkungan setiap sel. Kemudian mari kita lihat file hsolo.py. Seperti kita lihat di sini merupakan library-library yang diperlukannya. Nah, kemudian di bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan tujuan dari kode program Hesolo. Nah, kurang lebihnya tujuan dari
kode program hash solo ini adalah untuk memberikan suatu metode demultiplexing sel atau menguraikan data sel yang telah dihash dengan pendekatan probabilitas sehingga dapat memfasilitasi pemahaman lebih lanjut tentang komposisi dan karakteristik sel dalam dataset eksperimental. Nah, di file hashsolo.py ini terdapat 7 fungsi di dalamnya. Yang pertama, ada depth. Yang pertama ada fungsi calculate log likelihoods. Nah, ini merupakan fungsi yang menghitung log likelihood untuk setiap hipotesis berdasarkan matriks dan hashing. Dan jumlah barcode noise yang digunakan untuk menghitung distribusi noise. Sebagai catatan tambahan, log likelihoods ini adalah ukuran seberapa baik model statistik cocok dengan data yang diamati. Lalu barcode noise ini adalah gangguan yang terjadi pada barcode yang dapat menyebabkan barcode sulit dibaca, dan juga distribusi noise adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan nilai-nilai noise. Kemudian fungsi kedua ada fungsi Gaussian updates. Nah, ini merupakan fungsi internal dari fungsi sebelumnya yang bertujuan untuk memperbarui parameter distribusi Gaussian. Fungsi ketiga adalah calculate Bayes rule. Ini fungsi yang menghitung aturan Bayes dari log likelihood. Hasilnya adalah hipotesis yang paling mungkin untuk setiap sel dan probabilitas masing-masing hipotesis. Yang kemudian ada fungsi keempat yaitu get cluster. Get cluster ini yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan clustering sel berdasarkan data transkripsional menggunakan algoritma Leiden. Ini memerlukan normalisasi, seleksi fitur, reduksi dimensi, dan perhitungan Leiden clustering dengan memilih resolusi terbaik. Fungsi kelima yang ada pada file hashsolo.py ini adalah hashsolo. Nah, hashsolo ini adalah fungsi utama untuk melakukan demultiplexing pada data hashing sel, dan hasil demultiplexing ini disimpan di dalam atribut .obs. Yang keenam, maksudnya yang fungsi keenam pada file ini adalah fungsi plot QC check cell hashing. Nah, ini fungsi untuk memplot hasil demultiplexing sebagai grafik yang mencakup probabilitas hipotesis terhadap log counts dan distribusi klasifikasi sel. Yang terakhir, fungsi terakhir ada fungsi main. Nah, fungsi main ini merupakan fungsi utama yang memproses argumen baris perintah, membaca file and data, menjalankan hash solo, dan menyimpan hasil demultiplexing. Nah, di bagian terakhir ini merupakan bagian eksekusi dengan memanggil fungsi main jika kode program dieksekusi langsung. Yang terakhir, mari kita lihat file init.py. Nah, file init.py ini adalah bagian dari paket Python yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu direktori harus dianggap sebagai sebuah paket, dan ini memungkinkan kita untuk melakukan impor terstruktur pada modul dan subpaket di dalamnya dengan menetapkan atribut seperti author, email, dan version. Kita memberikan metadata tambahan yang dapat membantu dalam dokumentasi dan manajemen paket. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.